Assalamualaikum Sobat Football United ya. Situasi terkait dengan Ruben Amorim ini terus diberitakan, dirumorkan juga ya. Menurut gua pantau hari ini misalnya ada banyak sekali kabar yang mengaitkan nasib Ruben Amorim. Sudah gua sampaikan juga misalnya, menurut gua masih rumor ya, beberapa nama yang dikaitkan menjadi calon head coach atau manajer dari Manchester United kalau seandainya Ruben Amorim ini dipecat. Nah, tapi bagaimana kenyataannya? Bagaimana situasi dengan manajemen Manchester United sendiri, dengan keadaan di Manchester United setelah ya menelan kekalahan terakhir menghadapi Brentford. Oke, gua akan pertama ini mungkin membahas dari sebuah artikel yang ditulis oleh Rob Dawson di espn.co.uk. Tapi sebelumnya ada juga berita-berita misalnya yang ingin gua ambil dari gue ke ini dulu aja deh, ke espn.co.uk dulu. Di situ Rob Dawson menulis sebuah artikel yang berjudul ya, Ruben Amorim masih akan memimpin Manchester United ya, walaupun ada tekanan. Ruben Amorim ini mempersiapkan tim Manchester United menghadapi Sunderland dengan situasi yang normal. Sumber mengatakan ke ESPN, dia tidak diberikan indikasi kalau dia tidak akan berada di bangku cadangan Manchester United akhir pekan ini. Artinya dia tetap akan menjadi head coach Manchester United akhir pekan ini. Ruben Amorim sendiri disebutkan menghadapi tekanan ya dengan kekalahan 3-1 menghadapi Brentford di hari Sabtu kemarin. Ini merupakan kekalahan ke-17 dari 33 penampilannya di Premier League semenjak penunjukannya di bulan November kemarin atau tahun lalu, dan membuat Manchester United saat ini berada di posisi ke-14. Ini di papan klasemen ya, sebelum pertandingan menghadapi Sunderland. Menurut sumber yang mengatakan ya, ini situasi seperti biasa terjadi ya, walaupun ya Manchester United mengalami kemunduran di Community Stadium menghadapi Brentford. Pelatih berusia 40 tahun ini menghadiri Open Day di Carrington, atau mengadakan ya Open Day di Carrington di hari Ahad kemarin bersama dengan keluarganya. Event ini sebenarnya diatur bahkan sebelum mulainya musim ini, yang memperbolehkan keluarga dari para pemain dan juga staff untuk melakukan tour di fasilitas baru di Carrington ya. Oke, sumber mengatakan ke ESPN kalau skuad Manchester United ini diberikan hari libur di hari Senin. Dan persiapan menghadapi Sunderland ini akan dimulai di hari Selasa. Sumber di ESPN yang berada di Manchester United juga menekankan klub saat ini tidak mencari pengganti untuk Ruben Amorim. Dan ini menghentikan spekulasi bahwa co-owner Sir Jim Ratcliffe telah bertemu dengan Gareth Southgate. Mantan manajer dari tim nasional Inggris ini disebutkan dipertimbangkan ya sebagai sebuah kemungkinan untuk menggantikan Erik ten Hag sebelum Ruben Amorim ditunjuk. Hierarki Manchester United ingin ya memberikan kesempatan kepada Ruben Amorim untuk mengembalikan keadaan. Walaupun seperti itu, bagaimana hasil ini juga harus diperbaiki secara cepat, karena mereka ini sebenarnya menargetkan Manchester United untuk bisa lolos ke kualifikasi kompetisi Eropa ya. Sementara kunjungan dari Sunderland ke Old Trafford ini akan diikuti dengan 2 pekan international break
Dan setelahnya Manchester United akan kembali menghadapi atau kembali ke Premier League menghadapi Liverpool di tanggal 19 Oktober. Lalu tanggal 25 Oktober menghadapi Brighton. Oke, jadi yang disampaikan oleh Rob Dawson ini memang keadaan masih normal, dan ini juga memupus spekulasi tentang bagaimana keadaan dari manajemen ya. Apakah manajemen ini sedang mempertimbangkan untuk memecat atau seperti apa? Ternyata belum ada konfirmasi ke arah sana ya, walaupun memang dikabarkan tekanan ini juga semakin besar. Atmosfer di klub saat ini menjadi titik paling rendah ya, atau berada pada titik paling rendah yang telah terjadi sepanjang waktu yang sangat panjang. Walaupun dia ini tidak diperkirakan akan dipecat secara segera pekan ini, tekanan ini secara besar-besaran terus meningkat ya. Ini yang dikabarkan oleh Suli Talks. Oke. Lalu gua ingin ke sumber lain juga. Tadi ada sempat juga gua baca bagaimana ya Samuel Luhrs juga mengabarkan walaupun Ruben Amorim ini tetap didukung oleh klub ya, Manchester United ini juga memperhatikan potensi-potensi pengganti dari Ruben Amorim. Sumber mengatakan kalau saat ini mereka tidak memiliki calon pengganti dari Ruben Amorim ya yang disusun, tapi ya mereka menerima spekulasi atau membenarkan ya adanya spekulasi terkait dengan posisi manajer. Dari Chris Wheeler, Daily Mail mengatakan Sir Jim Ratcliffe percaya kalau Ruben Amorim ini layak mendapatkan waktu untuk bekerja dengan para pemainnya ya, setelah Manchester United menghabiskan 236 juta pounds untuk mendatangkan pemain-pemain baru di musim panas kali ini. Dari Simon Stone, Sir Jim Ratcliffe ini masih mendukung Ruben Amorim dan dia merasa lebih adil untuk menghakimi Ruben Amorim di musim yang penuh. Kurang lebih seperti itu. Dan sumber eksternal juga mengatakan tidak ada calon-calon yang disusun untuk menggantikan Ruben Amorim. Oke. Dari situ ini seperti kayak menghapuskan juga ya sementara ini spekulasi rumor juga mengenai ya masa depan Ruben Amorim, termasuk juga pengganti-pengganti yang sudah dipersiapkan. Berita-berita ini nampaknya menggugurkan itu semua untuk sementara ini, karena menurut gua tentu saja memecat manajer yang bahkan belum setahun ya berada di Manchester United ini menunjukkan kemunduran bukan hanya dari sisi prestasi klub dan lain-lain, tapi juga dari manajemen itu sendiri. Jangan lupa bahwa merekalah yang menunjuk Ruben Amorim. Merekalah yang merencanakan Ruben Amorim untuk datang lebih cepat di bulan November. Setelah mereka juga tentu saja melakukan pertimbangan kenapa mereka merekrut Ruben Amorim yang filosofi sistem bermain, turunan taktik dan juga formasi jelas sangat berbeda jauh dengan pendahulu-pendahulunya yang tentu saja memiliki skuad yang diwariskan juga kan ya untuk Ruben Amorim. Skuad dalam hal teknis dan juga non teknis. Jadi menurut gue kalau mereka memecat saat ini atau dalam waktu dekat ini, katakanlah sepekan lagi gitu ya, ya ini menunjukkan kemunduran dari pekerjaan dari kinerja manajemen, di mana bulan Desember tahun lalu pun mereka juga melakukan hal tersebut ya kan, dengan memecat Dan Ashworth. Padahal Dan Ashworth baru bekerja berapa bulan ya kan. Sementara mereka memproses mendatangkan Dan Ashworth juga dengan jangka waktu yang cukup panjang, usaha yang sangat besar, juga biaya yang sangat besar. Nah, terkait dengan biaya ini juga menarik. Ada yang mengatakan bahwa Ruben Amorim kalau dipecat sebelum dia setahun, ini akan mengeluarkan biaya kompensasi yang sangat besar sekali dibandingkan kalau dia dipecat setelah setahun gitu ya. Ada penurunan biaya kompensasi yang harus dibayarkan. Tapi apakah ini akan menjadi pertimbangan? Menurut gua tidak sepenuhnya benar sih.
Atau bahkan gua berkata tidak gitu. Maksud gue begini, kalau seandainya Ruben Amorim kehilangan kepercayaan dari manajemen Manchester United, pastinya dia dilepas dengan berapapun harganya. Kompensasi harus dibayarkan daripada squad ini ataupun klub ini, tim ini semakin buruk lagi gitu ya. Misalnya yang terjadi hal-hal yang krusial vital, hubungan dengan para pemain dressing room rusak, hancur. Ini pasti akan diselesaikan dengan segera menurut gue. Lalu misalnya ada perbedaan pandangan yang sangat tajam dengan manajemen Manchester United. Ini juga menurut gue pasti akan diselesaikan dengan cepat. Tapi selama itu tidak terjadi, dua hal ini menurut gue salah satunya, ya Manchester United mungkin belum akan melakukan langkah-langkah secara drastis dalam waktu dekat gitu. Tapi apakah ini berarti Ruben Amorim statusnya akan aman? Saat ini kalau gue lihat dari berita-berita yang gue baca atau gue sampaikan tadi, statusnya iya, aman. Tapi ini tidak akan selamanya. Kalau Manchester United secara berkelanjutan mendapatkan hasil negatif, ini pasti akan selesai. Gue khawatir seperti itu. Gue khawatir iya. Musim lalu Manchester United, manajemen Manchester United maksud gue ya, ketika Manchester United posisi 15, menderita banyak kekalahan dan lain-lain, ada banyak ya semacam kayak itu yang mereka harus bayar ketika mereka memutuskan untuk mendatangkan Ruben Amorim di bulan November tanpa adanya support dukungan besar yang mereka lakukan untuk Ruben Amorim. Sehingga dalam tanda kutip itu hal yang normal begitu ya, dengan keputusan yang mereka ambil seperti itu. Tapi dengan hal-hal yang terjadi misalnya di bursa transfer, adanya pre-season, tentu saja manajemen berharap ada hal yang lebih baik begitu ya dibanding dengan musim lalu. Nah, kalau itu tidak terjadi, misalnya Manchester United mendapatkan kekalahan beruntun, apalagi kekalahan di kandang gitu ya, dengan apa yang terjadi di awal musim ini, Manchester United sudah menelan 3 kekalahan beruntun, bahkan tersingkir secara memalukan di Carabao EFL ya. Dan ditambah lagi misalnya ini akan ada hasil-hasil negatif secara berurutan, dan ini pasti menurut gue akan menjadi pertimbangan. Tidak perlu lagi menunggu kompensasi begitu ya, hitung-hitung kompensasi, tapi pasti mereka akan lakukan. Dan seperti biasa gue juga selalu menekankan ya, solusi itu tidak hanya dengan memecat gitu, tapi itu baru setengah. Selanjutnya lagi adalah siapa yang akan menggantikan, dan yang menggantikan ini menurut gue juga tidak bisa hanya sebagai caretaker ataupun juga sebagai pengganti sementara. Seidealnya ya secara permanen begitu. Tentu saja itu juga dengan resiko ya. Squad yang akan diwariskan apakah akan cocok, lalu apakah dengan tidak adanya waktu untuk memperbaiki situasi squad saat ini, dia juga bisa mengangkat performa Manchester United bukan hanya secara jangka pendek tapi juga secara jangka menengah dan bahkan jangka panjang. Hal-hal seperti itu menurut gue yang lebih penting juga untuk diperhatikan oleh manajemen Manchester United. Cuman balik lagi, keadaannya ternyata sampai dengan saat ini tidak atau belum sehoror ya yang dikabarkan di media-media. Tapi kita lihat akan seperti apa, bagaimana Amor Sobat Football United. Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.